Halo nakama, selamat datang kembali di channel Anime Lovers. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakter Kuma yang dalam beberapa chapter terakhir rahasia masa lalunya sedikit demi sedikit mulai terungkap. Ada beberapa fakta menarik tentang Kuma yang telah disampaikan oleh Bonnie kepada Luffy dan krunya. Yang pertama, Kuma adalah ayah sekaligus keluarga satu-satunya yang Bonnie miliki. Wajar saja ketika Bonnie melihat Kuma diperlakukan secara tidak manusia oleh kaum naga langit di Marijoa, ia sempat meneteskan air mata. Karena pada kenyataannya, ia sedang melihat ayahnya sendiri tengah disiksa di depan matanya. Ia juga sempat menghalangi Luffy ketika akan menyerang pasifista Kuma, walaupun Bonnie tahu kalau itu bukanlah ayahnya, melainkan hanyalah sebuah robot. Sungguh kasih sayang sangat besar diperlihatkan oleh Bonnie kepada Kuma. Ia bahkan sampai tidak rela jika seseorang menyakiti robot pasifista lantaran kemiripan dengan ayahnya. Lalu fakta berikut yang diungkap oleh Bonnie adalah Kuma merupakan seseorang yang berasal dari ras spesial. Fakta ini tentunya membuat kita semakin penasaran tentang latar belakang Kuma. Apalagi Bonnie sempat mengatakan kalau alasan ayahnya dihukum penjara seumur hidup adalah karena Kuma merupakan keturunan ras spesial. Sejauh ini tidak ada suku atau ras tertentu yang diperlihatkan memiliki nasib yang sama seperti Kuma. Bahkan suku mata tiga yang diketahui mampu membaca poneglyph tidak pernah diceritakan mendapatkan hukuman berat dari pemerintah dunia. Padahal seperti yang kita tahu, pemerintah dunia sangat mewaspadai orang-orang yang dapat membaca poneglyph karena takut dengan terungkapnya fakta tentang abad kekosongan. Menurut Bonnie, ayahnya merupakan seseorang yang memiliki hati selembut sutra. Sabo juga pernah mengatakan kalau Kuma tidak mungkin bisa melakukan sebuah kejahatan. Sabo menjelaskan kalau Kuma bahkan tidak pernah melukai binatang. Tapi berbeda dengan cerita yang beredar di masyarakat. Menurut Jinbei, Kuma merupakan seorang raja tirani yang memerintah secara kejam. Ia menjelaskan lebih lanjut kalau Kuma dijatuhi hukuman karena berbuat kejahatan sewaktu menjadi raja. Hingga pada akhirnya Kuma memilih untuk menjadi bajak laut. Jinbei bahkan menyebut Kuma dengan julukan Kuma Sang Tirani. Semua cerita palsu yang mengatakan kalau Kuma adalah orang jahat kemungkinan adalah cerita yang dibuat-buat oleh pemerintah dunia. Sungguh malang sekali nasib yang dialami Kuma. Ia tidak hanya dihukum seumur hidup, tapi cerita masa lalunya juga diubah hingga membuat dirinya dicap sebagai raja yang kejam. Besar sekali harga yang harus dibayar oleh Kuma hanya karena ia merupakan seseorang yang lahir dari ras spesial. Memang sampai sejauh ini belum ada informasi mengenai ras Kuma atau asal-usul Kuma. Kemungkinan orang yang akan membeberkan rahasia masa lalu Kuma adalah Dr. Vegapunk. Ia merupakan seseorang yang mengetahui banyak rahasia dunia. Bahkan karena ia terlalu banyak mengetahui rahasia dunia, Dr. Vegapunk saat ini tengah dalam bahaya. Dr. Vegapunk adalah orang yang melakukan penelitian secara langsung terhadap Kuma. Ia bahkan berhasil memodifikasi tubuh Kuma hingga terciptalah pasifista dan Seraphim. Kemungkinan yang terjadi adalah Dr. Vegapunk akan memberitahukan kepada Bonnie tentang asal-usul ayahnya ketika mereka bertemu. Hubungan antara Bonnie dengan Kuma juga merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Apakah sebenarnya Bonnie merupakan anak kandung Kuma atau Bonnie hanya anak angkat? Mengingat tidak adanya kemiripan antara Bonnie dan Kuma, bisa saja Bonnie merupakan anak angkat sama seperti kasus Seng dan Uta. Kuma adalah salah satu karakter yang sangat berjasa bagi banyak laut topi jerami. Ia berkali-kali menyelamatkan Luffy dan yang lain ketika mereka semua sedang dalam bahaya. Pertama kali Kuma bertemu dengan kelompok Luffy adalah ketika Arch Trail Bark. Kuma ditugaskan oleh pemerintah dunia untuk menyelidiki pertarungan antara Luffy versus Gecko Moria. Sebenarnya, Kuma bisa saja menangkap seluruh kru Mugiwara saat mereka sedang kewalahan setelah bertarung dengan Moria. Tapi Kuma justru menolak untuk menangkap kelompok bajak laut Luffy dan memilih untuk menghilangkan seluruh luka dan rasa sakit yang dialami Luffy selama pertarungannya melawan Moria. Walaupun pada akhirnya Zoro lah yang menerima semua rasa sakit yang dialami Luffy berkat kekuatan buah iblis Kuma. Kuma juga menyelamatkan Luffy dan krunya ketika mereka semua sedang dalam bahaya akibat dikejar oleh Admiral Kizaru di Pulau Sabaody. Kuma berhasil memindahkan Luffy dan krunya ke tempat yang aman sekaligus membantu mereka menemukan tempat berlatih sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Entah apakah Kuma diperintahkan oleh Dragon untuk menyelamatkan Luffy atau itu memang keinginan dari Kuma. Mengingat Kuma seolah memang sengaja menerbangkan kelompok Luffy ke tempat-tempat yang cocok untuk mengembangkan kekuatan dari masing-masing kru.
Kemungkinan besar itu adalah perintah dari Dragon yang telah mengetahui informasi tentang Luffy dan krunya, dan pada akhirnya menyuruh Kuma untuk menerbangkan mereka ke tempat yang cocok untuk berlatih. Bahkan ketika kru Mugiwara meninggalkan Sanigo di Pulau Sabondi selama 2 tahun, Kuma selalu berjaga untuk menjauhkan kapal Sanigo dari serangan musuh. Sungguh pengorbanan yang sangat besar dilakukan oleh Kuma untuk kelompok bajak laut Mugiwara. Menurut beberapa teori yang ada di forum-forum sosial media One Piece, banyak yang beranggapan kalau Kuma sebenarnya adalah Rasuku Mata Tiga yang telah berhasil mengaktifkan kekuatan Mata Tiga miliknya. Teori ini muncul karena Kuma diketahui sering menggunakan topi ketika muncul dalam cerita. Kuma dikatakan menyembunyikan mata ketika miliknya di balik topi yang sering ia pakai. Ada juga teori yang mengatakan kalau Kuma dan Kurohige merupakan 2 karakter yang berasal dari ras yang sama. Teori ini muncul karena terdapat kemiripan antara 2 sosok karakter tersebut. Disebutkan kalau Kuma berasal dari ras yang memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Kuma diyakini memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Kalau kalian ingat, Marco pernah mengatakan kalau struktur tubuh Kurohige berbeda dengan manusia biasa. Bagi juga pernah mengatakan kalau Kurohige tidak tidur selama 3 hari 3 malam ketika terjadi perang antara bajak laut Whitebird versus bajak laut Roger. Manusia yang bisa menahan dirinya dari tidak tidur selama 3 hari kemungkinan memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih baik dari manusia pada umumnya. Kalau memang benar bahwa Kurohige dan Kuma berasal dari ras yang sama, maka itu bisa jadi merupakan alasan keberhasilan Dr. Vegapunk dalam mengubah Kuma menjadi seorang robot seutuhnya. Tentunya, dalam melakukan eksperimen mengubah manusia menjadi robot tempur, dibutuhkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh yang besar yang dimiliki oleh objek penelitian. Itulah yang menyebabkan Dr. Vegapunk berhasil melakukan eksperimen kepada Kuma, berkat kemampuan spesial yang dimiliki oleh ras Kuma. Secara kebetulan, pada beberapa chapter belakangan, Oda Sensei menghadirkan cerita Law versus Kurohige yang membuat Mimin berpikir kalau Law akan bisa membongkar rahasia tubuh milik Kurohige. Law merupakan seorang dokter bedah yang tentunya sangat paham dengan struktur organ dalam milik manusia. Bisa jadi ini merupakan rencana Oda Sensei dalam membongkar rahasia tubuh milik Kurohige, sekaligus memberikan clue mengenai asal-usul ras Kuma. Ada juga yang menyimpulkan kalau sebenarnya Kuma merupakan ras yang memiliki ciri-ciri berupa telapak tangan yang menyerupai telapak tangan kucing. Tidak menutup kemungkinan kalau telapak tangan Kuma menyerupai telapak tangan kucing karena ia merupakan keturunan ras tertentu dan bukan berasal dari kekuatan buah iblis. Sejauh ini, kekuatan Kuma diperlihatkan berasal dari telapak tangannya yang dapat membuat Kuma memantulkan apa saja. Kekuatan telapak tangan Kuma juga membuat Kuma dapat menghilangkan seseorang dengan menerbangkan mereka ke suatu tempat. Berkat kemampuannya memantulkan apa saja, Kuma bahkan dapat memantulkan rasa sakit dan rasa letih dari tubuh seseorang. Kuma juga dapat membuat gelembung udara yang sangat besar dan memadatkannya menjadi sebesar kepalan tangan, lalu melepaskannya sebagai bom yang sangat dahsyat. Serangan itu bernama Ursus Shock yang mampu memporak-porandakan suatu pulau dan bahkan mampu melumpuhkan Little Orc Junior di Marineford. Semua kemampuan unik yang dimiliki Kuma dari telapak tangannya kemungkinan ia dapatkan berkat lahir dari keturunan ras spesial. Memang benar dalam manga dan anime sudah pernah dikonfirmasi kalau Kuma memakan buah iblis Niku Niku no Mi. Tapi bisa saja itu merupakan taktik dari pemerintah dunia dalam menyembunyikan asal-usul Kuma yang sebenarnya. Mengingat buah iblis milik Luffy juga pernah dirahasiakan oleh pemerintah dunia, bahkan jenis dan namanya diubah agar tidak ada yang mengetahui kebenaran buah iblis tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya Kuma juga tidak memakan buah iblis, melainkan kekuatan yang ia miliki berasal dari faktor keturunan. Mungkin saja pemerintah dunia menyembunyikan fakta sebenarnya tentang ras Kuma agar tidak ada yang mencari tahu tentang ras tersebut. Ditambah dengan fakta kalau pemerintah dunia sangat membenci ras Kuma hingga menjatuhkan hukuman yang berat bagi Kuma. Tapi menurut Mimin, kemungkinan ras Kuma merupakan ras yang telah ada sejak sebelum abad kekosongan. Dan karena itulah ras Kuma sangat dibenci oleh Gorosei. Karena sejatinya Kuma merupakan karakter yang memiliki garis keturunan bangsa yang hidup pada abad kekosongan. Nah, kalau menurut kalian Kuma berasal dari ras apa? Tulis di kolom komentar ya.